Gubrat, celing celing celing. Assalamualaikum. Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Let's go. Nah, kalau yang mau, nah, hai Sugiwa lanjut Sisam. Ni, nah ini ni, nah ini huruf ni. Nah, oke, bisa lanjut Sisam. No, nah ini no, ini memang agak susah ya, muter-muter. Nah, biasanya kalau saya nulis no ini saya akan ngambil dari huruf ya. Y ya, huruf Y. Saya bikin huruf Y dulu. Nah, saya lekukan kayak telur lagi nanti. Y. No ya. Ini kan no. Dibaca dengan no. Hati-hati nanti ada perbedaan antara no dengan me ya. Kalau no di sini ada bulat kecil ya, keluar ya. No. Oke, lanjut Segiwa. Sisam. Oke, lanjut ini huruf ne. Nah, ini ne. Kalau ne ini menulis huruf ne di sini saya akan ingat dengan setelah saya kasih garis lurus, saya akan ingat dengan huruf angka 3. Nah, saya kasih angka 3. Nah, biar gampang mengingatnya, saya tulis angka 3. Jadi biar ingat saya. Cuma nanti ada lekukannya lagi di dalam. Hai, Segiwa, lanjut, Sisam. Lanjut ke ne. Nah, ne. Tadi ada yang mirip kan? Apa yang mirip tadi? Yang tadi. Ne. Ne. Nah, ini ne. Seperti yang tadi. Ne. Oke, lanjut. Terus Sisam. Dan ini huruf no. No. Nah, ini kayak lingkaran bulat ya. No. Oke. Lanjut, Segiwa. Nah, ini huruf H. H. Nah, huruf H ini banyak makanya nanti itu. Kalau dikasih teng-teng 2 kan dia berubah menjadi ba. Kalau dikasih maru kecil itu kayak bulat kecil ya, akan berubah menjadi pa. Jadi fungsi H ini banyak di sini ya, ada huruf ba, ada huruf pa. Dan H ini biasanya akan dipakai buat partikelnya nanti. Ada kalanya bukan H ya, tapi ada kalanya kita baca dengan partikelnya wa. Ya. Nanti kita belajar ke materi selanjutnya, itu dibaca bukan H tetapi wa kalau dia sebagai partikelnya nanti, to-be-nya. Ya. Oke, Sugiwa, lanjut terus Sisam. Nah, ini huruf hi. Ya, ini huruf hi. Ini kalau saya menggambar huruf i ini, saya akan ingat huruf buat gambar huruf u. Ya, u. Oke. U. Nah, ini u. Oke. U. Nah, inilah untuk cara penulisannya huruf hi. Nah, hi. Oke, sudah ya. Sugiwa, lanjut Bu Sisam. Nah, ini lanjut kita ke huruf fu. Fu ya. Jadi bukan hu, tapi dibaca dengan fu. Nah, untuk fu sendiri, ini banyak macam penulisannya. Ada orang yang menulisnya langsung dari titik yang di atas itu dia rangkai, menyambung ya. Nah, cuma ada 2 versi. Nah, ini kita versi yang gampangnya saja, kita pakai fu. Jadi tinggal kasih titik di atas, dikit kiri kanan, kayak huruf u ya. Nah, fu. Jadi fu bukan hu ya, tetapi fu. Fu. Oke. Oke, lanjut Bu Sisam. Nah, dan ini huruf he. Nah, he. Kalau he sebagai huruf hiragana ini dibaca dengan he. Tetapi kalau dia sebagai partikel nantinya atau to-be-nya, dia akan dibaca dengan e. E ya.
Kalau dia sebagai to be atau partikelnya dia akan dibaca dengan e. Tapi karena kita belajar huruf, ini akan berbunyi dengan he. He. Nah, he. Checklist terbalik ya. Oke, Sugiwa. Itu lanjut. Ini ho. 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 Ini ho. Hati-hati antara ha dengan ho itu ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara ha dan ho. Nah, kalau H itu garis atasnya cuma satu, tapi kalau Ho dua garis mendatarnya. Ho. Nah, ya ini garisnya Ho. Dan tidak ada lebih. Pas semuanya. Ho. Ho dibaca dengan Ho. Nah, ini cara penulisannya Ho. Oke. Terus sisa lanjut. Nah, ini lanjut ke huruf ma. Ma. Ya, ma. Nah, ini huruf ma. Cara penulisannya dari kiri bikin garis mendatar dulu dua, langsung melengkung ya. Ma. Oke, lanjut lu sisa. Nah, ini lanjut ke huruf mi. Mi. Ya. Oke, nanti saya share di grup ya. Dan materinya juga nanti akan saya share juga di grup presentasi PowerPoint-nya. Gitu. Lanjut ke mi. Lanjut ke mu. Mu ini saya akan ingat dengan kail pancing ya. Mu. Mu. Nah, ini mu. Mu. Oke. Ayo Segiwa lanjut lu sisang. Nah, ini me. Nah, ini dia yang saya takutkan. Tadi ada nu. Kalau nu ada lingkaran kecil yang melengkung keluar, tapi kalau me dia masuk ke dalam. Me. Ya, me. Ini huruf me. Huruf me. Oke. Lanjut, lu sisa. Dan ini huruf mo. Ma, mo. Ini huruf mo. Oke, ini cara penulisannya huruf mo. Oke. Baik, selanjut lu sisa. Nah, ini huruf ya. 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 Oke, lanjut. Berikutnya. Yu. Nah, ini huruf yu. Ini huruf yu. Oke. Yu. Nah, memang agak ribet sedikit ya untuk huruf yu ya. Ibaratnya kita nulis daun telinga ya. Yu. Baik, lanjut. Dan ini huruf yo. Yo. Oke, ini cara penulisan huruf yo. Oke, lanjut Sugiwa. Terus Susam. Nah, ini huruf ra. Nah, ra ini saya akan kasih gambaran bikin angka 5. Cuma di atasnya itu saya kasih sembrit teng-teng ya. Ra. Huruf ra. Oke, lanjut lu sisa. Dan ini huruf ri. Ri. Oke, dan ini huruf ri. Jadi ya, ri dengan i ya hampir-hampir mirip ya. Jangan sampai terbalik antara ri dengan i. Ya. Lanjut, lu sisa ke ru. Nah, ini saya pasti akan ingat dengan huruf angka 3. Ru. Dan ada lingkaran kecil ya bawahnya. Ingat? Ada lingkaran kecil.
Nah, oke, lanjut Lu Sisang. Dan ini ada huruf re. Nah, ini yang tadi hampir mirip. Re. Re. Oke. Dan ini huruf re. Ya. Oke, lanjut. Oke, lu Sisang lanjut. Bisa dilanjutkan. Nah, ini huruf ro. Nah, tadi hati-hati ya antara ru dengan ro ya. Kalau ru tadi ada bulat kecil ya, pas di terakhirnya bawahnya ya. Kalau sedangkan ro dia langsung ke angka mirip angka 3. Langsung aja. Ro. Ini ro. Ro. Ingat angka 3. Oke. Baik, lanjut Lu Sisang. Lanjut ke huruf wa. Nah, ini wa. Nah, ini ada 3 yang hampir mirip ya. Wa. Huruf wa. Cara penulisannya mirip angka 3 juga. Cuma melengkung ke dalam ya. Nggak ada lingkaran kecil lagi di bulut. Oke. Lanjut. Lu Sisang. Nah, ini wo ya. Atau orang lebih identik dengan o gitu ya. Wo atau o. Ini cara penulisannya. Kalau saya ingat tulisnya, saya akan ingat di huruf C. Huruf C saya kasih kayak garis melengkung seperti ini. Huruf ya C. Oke, Sugiwa lanjut. Dan ini huruf N. N. Nah, ini sama juga kalau huruf N ya, nggak ada bedanya ya. N. Ini huruf N. Oke. Lanjut Lu Sisang. Nah, ini arah huruf dakwong dan handakwong. Yang tadi huruf yang dikasih teng-teng dan maru kecil. Kita mulai dari ga. Silakan Lu Sisang. Lanjut. Nah, ga itu diambil dari huruf K. K. Ini ada teng-teng kan sebelah kanan atasnya kan kayak garis titik 2 ya. Teng-teng itu dibaca dengan teng-teng. Nah, kalau dikasih teng-teng 2, K di sini akan berubah menjadi dengan ga. Begitu juga dengan ki. Huruf ki dikasih dengan teng-teng 2, dia akan berubah menjadi dengan gi. Ku dikasih teng-teng 2, dia akan berubah menjadi gu. Begitu juga dengan huruf K. Huruf K dikasih teng-teng 2, dia akan berubah menjadi G. Ko dikasih teng-teng 2, dia akan berubah menjadi go. Jadi ga, gi, gu, ge, go. Oke. Nah, lanjut kita ke huruf za. Za di sini awalnya dari huruf sa. Huruf sa dikasih dengan teng-teng 2 atau titik 2 sebelah kanan atas, itu akan berubah menjadi dengan za. Ya. Nah, lanjut lagi ke huruf si. Huruf si dikasih teng-teng 2, huruf si dikasih teng-teng 2, dia akan berubah menjadi ji. Ya. Za. Jadi bacanya za ji ya, bukan zi ya tapi ji. Za ji. Ingat ya, bukan zi tapi ji. Za ji. Dari huruf sa dikasih teng-teng 2 itu berubah menjadi za. Ya, ingat sa dikasih teng-teng atau titik 2 berubah menjadi za. Dan huruf si dikasih teng-teng 2 dia akan berubah menjadi dengan ji. Bukan zi ya, tapi ji. J. Ibaratnya Japan ya, J.
bukan Z ya, tapi J. J. Lanjut lagi. Su dikasih teng-teng 2, dia akan berubah menjadi zu. Ya, zu. Dan se dikasih teng-teng 2, dia akan berubah menjadi z. So dikasih teng-teng 2, dia akan berubah menjadi zo. Jadi za, ji, zu, ze, zo. Oke ya. Za, ji, zu, ze, zo. Lanjut lagi ke huruf da. Ya. Da itu berawal dari huruf ta. Huruf ta dikasih titik 2 atau teng-teng 2, dia akan berubah menjadi da. Ya, da. Dan ci dikasih teng-teng 2, dia akan berubah menjadi ji. Ingat ya, ji ya. Ji, bukan di ya, tapi ji. Ya, da, ji. Nah, ji. Jadi sama dengan si dibaca dengan ji, ci juga sama akan dibaca dengan ji juga. Cuma dalam pemakaiannya sehari-hari lebih banyak yang akan dipakai ji-nya huruf si. Ya. Oke, lanjut ke huruf su. Su dibaca dengan zu. Zu sendiri diambil dari huruf su. Ya. Dibaca dengan zu. Lanjut lagi T, huruf D. D ini diambil dari huruf T, dikasih teng-teng 2 atau titik 2 menjadi D. Lanjut do. Dikasih teng-teng 2, to dikasih teng-teng 2 akan berubah menjadi do. Jadi da, ji, zu, de, do. Jadi ada dua lafaznya. Ci-nya ci dikasih teng-teng 2 menjadi ji juga. Su dikasih teng-teng 2 dibaca zu. Su juga teng-teng 2 dibaca dengan zu. Ya. Zu. Lanjut lagi ke huruf ba. Ba. Ba ini diambil dari huruf hiragana ha. Dikasih teng-teng 2, dia akan berubah menjadi dengan ba. Begitu juga dengan hi. Akan berubah menjadi dengan bi. Dikasih teng-teng 2. Lanjut lagi. Bu. Dikasih dari teng-teng 2. Fu dikasih teng-teng 2 akan berubah menjadi dengan bu. Ya. He dikasih teng-teng 2 akan berubah menjadi dengan b. Itu selanjutnya. Ho dikasih teng-teng 2 dia akan berubah menjadi bo. Jadi ba, bi, bu, be, bo. Tekuangnya ya. Ba, bi, bu, be, bo. Oke. Lanjut lagi dari huruf H. H dikasih maru kecil. H dikasih maru kecil, bulat kecil ya. Maru itu bulat ya. Maru kecil. Itu akan berubah menjadi fa. Pak ya. Mbak Lucy Sang bisa ditunjuk huruf H-nya. Pa-nya. Ya huruf pa. Ya ini. Nah ini dia. Nah, Pak. Itu ya. Nah, Pak. Jadi dari huruf H dikasih maru kecil atau bulat kecil menjadi huruf Pak. Oke, lanjut ke bawahnya Mbak Lucy. Hi dikasih maru kecil, dia akan berubah menjadi pi. Pi. Ya. Lanjut lagi ke bawahnya. Lucy Sang. Itu fu dikasih maru kecil, bulat kecil, itu akan berubah menjadi pu. Ya. Lanjut lagi, turun lagi Lucy Sang. He dikasih maru kecil berubah menjadi p. Oke, lanjut lagi ke bawah lagi Lucy Sang.
Dan ho dikasih maru kecil dia akan berubah menjadi po. Jadi pa, pi, pu, pe, po. Ya. Itu dia hurufnya, huruf dakuong dan handakuong. Oke. Memang ini belajar hurufnya agak membosankan ya, terus terang. Saya pun kalau disuruh mengajar huruf ini, semua pasti akan bosan. Huruf. Kayaknya ribet banget belajar bahasa Jepang itu, pasti kendalanya dengan huruf. Tapi ya mau gimana lagi, solusinya ya Kak. Abang atau bapak-bapak atau ibu-ibu atau abang-abang atau adik-adik, kalau untuk belajar bahasa Jepang ini adalah syarat mutlak. Yang seperti ini harus dihafalkan. Yang namanya menghafalkan pelan-pelan, tapi pasti bisa kok, saya percaya pasti bisa melakukannya. Oke, kita lanjut ke Lusisang berikutnya. Nah, ini variasi katakana yong. Variasi katakana atau yong ya. Nah, ini dia. Kita mulai dari huruf kia ya. Lusisang bisa ditunjuk huruf kia-nya. Kia. Nah, kia. Kia ini diambil dari huruf ki dulu. Huruf ki dikasih ya kecil. Nah, bukan ya besar ya. Jadi kalau kita nulis huruf ki, kita kasih ya kecil. Oke. Oke. Kia ya. Dan Q tetap dari huruf Q, cuma kita kasih huruf U kecil. Jadi Q. Q juga sama dari huruf Yo. Q dikasih Yo kecil. Jadi yang bermain di situ hanyalah ya yu yo-nya aja. Tetapi ya yu yo-nya ini ditulis dengan huruf kecil, agak dikecilkan sedikit ya. Nah, untuk patokannya Q-nya tetap huruf besar, nah, dikasih ya kecil. Kia, Q, kyo. Jadi kalau huruf hiragananya kaki, ku, keko, kita ambil dari huruf Ki-nya. Nah, yang bermain di situ ya kecil, yu kecil, dan yo kecil. Ya, lanjut lagi ke berikutnya, nya, Lusisang. Nya, ya. Nya dari huruf ni besar, sama seperti yang tadi saya bilang, dikasih huruf ya kecil. Nya, nia, niu, nyo. Nya, niu, nyo. Ya. Nya, niu, nyo. Ya. Dari huruf ni, dikasih ya kecil, nya, niu, nyo. Oke. Lanjut lagi, di bawahnya ada ria, riu, rio. Dari huruf ri, dikasih ya kecil menjadi ria, riu, rio. Sama-sama dikasih huruf yu sama yo. Jadi ria, riu, rio. Berikutnya lanjut lagi ke sha, shu, sho. Dari huruf si dikasih ya kecil akan berubah menjadi sha. Sha, shu, sho. Lanjut lagi ke ya, yu, yo. Ya. Lanjut lagi ke ca, cu, co. Ya. Ca, cu, co. Huruf ca. Ci dikasih ya kecil menjadi ca. Ca, cu, co. Cucok ya. Cucok lah begitu ya. Ca, cu, co. Lanjut lagi ke mia, miu, mio. Dari huruf mia, miu, mio. Oke, lanjut. Lanjut lagi ke gia, giu, gio. Gia, giu, gio. Ya, gia, giu, gio ini dari dakuong tadi. Ki dikasih teng-teng 2 menjadi gi, ya kan?
dikasih ya kecil dia akan berubah menjadi gia. Ya, gia, giu, gio. Sama-sama dikasih yu kecil dengan yo kecil. Jadi gia, giu, gio. Lanjut ke ja, ju, jo. Ja, ju, jo ini diambil dari huruf si, dikasih teng-teng 2, ya, dikasih teng-teng 2 dan dikasih ya kecil. Dia akan berubah menjadi ja. Ja. Lanjutnya lagi ju, jo. Ya. Jadi yang bermain di situ hanya ya, yu, yo-nya saja. Ji-nya akan tetap ja, ju, jo. Ja, ju, jo. Lanjutnya lagi di bawahnya ada bia, biu, bio. Dari huruf hi, dikasih teng-teng 2, dia akan berubah menjadi bi. Dikasih ya kecil, dia akan berubah menjadi bia. Bia. Lanjut lagi biu, bio. Itu juga dengan pia. Pia, piu, pio. Hi dikasih maru kecil, dia akan berubah menjadi pia. Ya, pia, piu, pio. Nah, itulah huruf-huruf yang ada di dalam huruf hiragananya ya, lafaznya ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya nggak? Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Bapak, Ibu, rekan-rekan ataupun adik-adik, apakah ada pertanyaan tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Pramulyawan tadi? Cukup menarik ya, tadi kita belajar tentang huruf-huruf Jepang, bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara pengucapannya atau pelafalannya. Mungkin itu sangat seru sekali. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Memang agak kendala di bahasa Jepang, terus terang di hurufnya inilah yang banyak bermasalah. Jadi orang untuk memulai bahasa Jepang itu, waduh, saya harus belajar huruf lagi, harus menghafal lagi. Ya begitulah risikonya. Ketika kamu masuk ke belajar bahasa Mandarin juga sama. Iya, benar sekali ya, Pak. Mungkin saya bisa dikasih contoh satu fungsinya kita belajar huruf tadi gitu. Misalkan dengan kata apa sehingga ini tulisannya seperti ini. Gitu. Dikasih contoh satu, Pak. Sensei, Pak. Maksudnya gimana, Pak Aman? Ya tadi kita belajarkan beberapa huruf kan. Kalau misalkan dalam nanti kenyataannya di lapangan itu fungsinya buat apa nanti? Menyatukan satu kata atau gimana? Karena di situ kan ada kosakata ya, ada bumpo, tata pola kalimat, dari itu pasti akan dipakai huruf-huruf itu semua akan dipakai. Sejatinya itu akan dipakai semuanya. Tidak ada yang nggak dipakai. Jadi contoh kalau ketika dengan kata apa misalkan kita contoh kire ya, Paman pasti tahu kire ya. Kire itu kan cantik ya. Nah itu huruf hiragana yang kita pakai. Gitu. Kire. Dalam bahasa Jepang, kalau nanti ada buku paket, misalkan nanti memang ada yang serius, silakan nanti saya kasih buku paket lah ya. Dalam buku paketnya itu nggak ada bahasa Indonesia dan tidak ada huruf alfabet. Semuanya kanji, hiragana, dan katakana. Jadi memang harus dipaksa langsung ke huruf itu. Mutlak itu. Nah disitulah masalahnya anak-anak pas memulai itu, makanya biasanya saya akan kasih tenggang waktu 1 minggu ya untuk menghafal semua huruf-huruf itu. Minimal hiragana sudah hafal. Katakana katakana itu dengan sejatinya akan pelan-pelan lah, pasti akan bisa. Tetapi saya akan targetkan hiragana itu hafal, wajib hafal. Karena untuk masuk ke materi awal itu langsung belajar huruf ya. Dan kosakatanya itu pun berbentuk huruf hiragana semuanya. Gitu. Seperti itu. Makanya itulah kendala terbesar orang belajar bahasa Jepang di belajar huruf. Jadi agak
membosankan ya. Kalau orang Jepang bilangnya omoshiroi punai ya. Kalau belajar bahasa Jepang tuh kurang asik lah kalau harus belajar huruf hiragana katakana gitu. Pusing kepala gitu. Cuma itulah target yang harus kita kejar. Karena kalau ingin kerja ke Jepang, silakan belajar huruf semuanya. Apalagi kanji ya. Nah, apalagi kalau udah kenal kanji, satu kanji itu bisa artinya 5. Nah, itu anak-anak harus ngapal minimal 300 kanji untuk ngejar target. Nah, belajar menghafal lagi seperti itu. Nah, intinya harus benar-benar bisa ya, karena ya Jepang sendiri ketika tenaga kerja luar masuk ke negara Jepang, si tenaga kerja ini harus bisa berbahasa Jepang. Dan dengan target kanjinya 300 kanji dan kosakatanya sekitar 500 sampai 800 kosakata. Atau ibaratnya vocabulary ya. Seperti itu. Nah, memang targetnya memang tinggi, cuma walaupun dengan tinggi begitu, gajinya kan luar biasa. Minimal gaji di Jepang itu untuk anak-anak pekerja Indonesia itu 24 juta. Itu paling rendah. Dengan program Tokutegino ya. 24 juta itu udah paling rendah. Paling tingginya bisa sampai 40 juta sampai 50 juta. Tergantung skillnya dia. Itu. Jadi orang ngambil skillnya itulah yang kadang susah. Karena ujiannya pun langsung Jepang yang membuatkan ujiannya. Langsung ujiannya Jepang yang membuat ujian. Soal ujiannya itu berbahasa Jepang semuanya. Nggak ada yang berbahasa Indonesia. Nah itulah gimana Jepang membuat supaya benar-benar orang yang ke Jepang itu benar-benar lulus skillnya seperti itu. Cuma nggak apa-apa, namanya kita belajar pasti banyak salahnya. Nah, namanya bahasa itu harus sering dipraktekkan ya. Kalau nggak dipraktekkan ya percuma. Gitu. Jadi kalau saya dulu belajar bahasa, saya pakai target, saya punya mimpi. Gitu. Saya harus punya mimpi, saya harus bisa ke Jepang, saya bilang seperti itu. Jadi dengan seperti itu, insya Allah pasti bisa akan mengejar impiannya. Kalau nggak punya target, nggak akan bisa, percaya. Jadi harus ditargetkan, saya bisa. Kalau untuk buku pemulanya ada ya, ada bukunya Mina no Nihongo. Jadi saya punya juga bukunya Mina no Nihongo. Di situ materinya mulai dari basic banget, itu bagus banget ya. Jadi ada 2 versi buku, Mina no Nihongo keluaran terbarunya juga ada. Kalau mau pakai yang lama, bedanya sih di kosakatanya aja, vocabulary-nya ya. Kalau yang terbaru ini mungkin kotobanya atau kosakatanya udah di-update ya yang terbaru. Cuma kalau yang versi lamanya kayak Wapuro itu kan mesin tik ya, mesin tik lama yang tek. Nah, kalau di Mina baru itu sudah nggak ada lagi. Dia lebih detik ke komputer seperti itu. Itu enaknya. Tapi intinya untuk bumponya, pola kalimatnya sama saja. Intinya nggak ada perbedaan. Untuk caranya juga sama. Jadi kalau saya sarankan, belilah buku Mina no Nihongo. Ya, Mina no Nihongo. Itu biasanya anak-anak kuliah juga pakai itu ya. Mina no Nihongo itu. Mina no Nihongo 1 dan Mina Nihongo 2. Kalau orang targetnya N4, itu dia harus bisa goal tuh Mina Nihongo N2 ya, Mina Nihongo 2 ya. Nah, Mina Nihongo 2. Jadi satu buku Mina itu ada 25 bab. 25 bab itu di dalam 25 bab itu ada 1000 kosakata atau 1500 kosakata masalah sama kata kerja, kata sifat dan lain-lainnya. Dan lanjut lagi ke Mina 2 juga sama. Nah, kalau selesai Mina 2 itu sudah bagus banget ya. Ibaratnya kalau kita kuliah itu udah D3 ya. Udah kita sampai belajar Mina 2 itu ya, jatuhnya D3 banget gitu. Jadi secara pesan saya jangan menyerah, namanya belajar bahasa Asia memang agak ribet ya. Walaupun belajar bahasa Korea juga sama, akan belajar Hangulnya dulu. Bahasa Hangulnya kan. Kotak-kotak. Mandarin juga sama. Mandarin malah lebih ngeri lagi. Hurufnya itu bisa berubah-berubah tiap tahun tuh ada update kanjinya pasti akan ada Mandarin. Seperti itu. Nah cuma kalau Jepang tetap stabil, dia nggak akan berubah-berubah. Itu aja enaknya kalau Jepang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, bravo, cheerio, bye.